Kenapa anjing A tidak berhasil, anjing B hanya malas-malasan berhasil? Nggak ada lagi jawaban? Nah, coba. Siapa namanya? Wahyu. Nah, apa kira-kira? Wahyu. Karena anjing B itu melihat strategi anjing A, dan anjing B ini kasihkan mic sama dia. Dia opor melalui kawan. Nah, dia opor terus. Coba ulangi lagi. Kenapa anjing B ini sampai duluan daripada anjing A? Karena ketika latihan anjing A ini serius untuk latihan, dan sementara anjing B tidak serius untuk latihan. Iya, tapi dia berhasil. Jawabannya adalah karena anjing B ini melihat. Kan tadi Bapak bilang anjing B ini melihat anjing A sedang latihan. Iya, lihat aja dia. Anjing B ini melihat si anjing A ini latihan berenang. Iya. Dan si anjing B ini memahami teori berenang, dan dia memahami tata cara untuk berenang karena dia sudah melihat dari depan. Karena si anjing A ini sudah mempraktekkannya. Terima kasih. Satu lagi terakhir, 3. Satu lagi siapa? Ini yang dekat botol ini siapa? Aris siapa? Coba apa risiko? Apa kira-kira? Salah nggak apa-apa. Yang penting bunyi. Asbun nggak apa-apa, asal bunyi. Terus, coba apa kira-kira? Strategi. Strategi sama itu. Yang lain lah. Sama dengan yang di belakang. Apa selain dari itu? Mungkin pas anjing B melihat anjing A berenang, anjing B melihat arah arusnya. Arah arus. Udah. Makasih. Jadi kalau kita mau berenang, lihat arah arus, jangan menyengsong arus, nggak akan sampai-sampai. Tapi harus mengendalikan arus. Ya kalau arus ke sana, kita mau ke sana juga, arus ke sini kita dulu, nanti dibawa juga oleh arus ke sana. Jadi berbaut dulu. Iya tuh. Arus itu harus kita lihat. Arah arus, arah angin harus kita lihat. Kalau mau nyebrang, jangan kita mau nyebrang ke sana, langsung aja ke sana. Bisa ke sana perginya di arus. Nah, jadi arus itu harus dilihat. Ketiga-tiga jawabannya betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Ya. Kalau dalam ruangan kita boleh tepuk tangan, yang tak boleh di musola dan di masjid, tak boleh. Dalam ruangan boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, mantap sekali. Nah, jadi Ustaz terangkan ya kepada kalian semua yang masalah strategi itu betul, bahwa harus kita jangan hanya bekerja aja sampai tahu rahasianya. Strategi itu artinya rahasia berenang, strateginya. Kemudian lihat arus, itu betul. Jangan melawan arus. Tak pula boleh menyongsong arus, tak boleh pula ngikutkan arus, tak boleh. Harus mengendalikan arus. Nah, yang belakang tadi tentang apa? Karena dia melihat dari jauh di mana kesalahan-kesalahan anjing A tadi itu di dalam latihan. Kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Ini bukan cerita dongeng itu. Itu namanya sindiran. Sindiran itu iktibar ya. Yang perlu bukan anjing A, anjing B itu tadi. Yang penting bagi kita itu inti di dalamnya, pesan moral di dalamnya apa. Boleh kita dengarkan mau legenda, mau apa, kita ambil intinya, pesan moralnya apa. Nah, pesan moral dari kisah itu tadi, pertama, kita gunakan akal kita untuk strategi. Yang kedua, kita gunakan mata kita melihat arus kemana. Yang ketiga, kita gunakan kesalahan dari orang lain latihan, kita manfaatkan. Orang Inggris mengatakan only two ways of rising in the world. Only two ways of rising in the world. Hanya dua cara. Dua ways, cara atau jalan. Only two ways of rising in the world. Untuk kita bisa menang dengan dunia ini hanya dengan dua cara. Yang pertama, the first by our power.
Yang pertama dengan kekuatan yang ada dalam diri kita sendiri. Yang kedua pengalaman dari the weakness of other. Artinya belajar dari kelemahan dan pengalaman orang lain. Nah, di mana kelemahan dia? Jangan seperti itu. Ustadz dalam lomba pidato sampai ke Jakarta, di Balai Sidang Senayan Jakarta, waktu umur 24 tahun. Bapak Ustadz pidato di Balai Sidang Senayan Jakarta. Nah, untuk di daerah Kampar ini, khususnya di daerah air tiris ini, Naga Berali, Tanjung Berula, dan banyak daerah, ada 17 madrasah, Ustadz dapat juara 1. Mulai dari tahun 76, 77, 78, 79, tahun 80. Juara 1 sampai Tanjung Berula. Ada fotonya. Dapat lebih dari 19 kali. Tapi ada juga dapat juara 2, juara 3. Tapi yang paling topnya 9 kali juara 1. Nah, orang bertanya, Ustaz, kok bisa dapat 19 kali juara? Apa rahasianya? Ustaz katakan, rahasianya belajar dari kesalahan teman sebelumnya. Nomor undian kita berapa? Belajar apa kesalahan yang dilakukan orang itu, jangan kita lakukan. Dan apa kelebihan teman yang sudah muncul itu kita lakukan. Di situ hebatnya. Jadi Ustaz dulu pertama lomba pidato itu tak dapat nomor. Di Ranah, di Rumbio, sampai ke Panam. Kalau di sini ya Tanjung Berula, Naga Berali, Sawah. Desa Sawah di mana tuh? Dekat ini kan? Jadi belajar dari kawan-kawan yang hebat dapat juara tuh. Akhirnya Ustadz yang dapat juara lagi. Akhirnya sampai ke UIN, IAIN Suska, 3 tahun berturut-turut dapat juga juara 1 pidato. Itulah akhirnya dikirim ke Jakarta melalui lomba pidato seluruh Provinsi Riau, KNPI Provinsi Riau. Waktu itu dalam rangka Hari Kepemudaan, Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Gubernur Riau waktu itu namanya Imam Munandar. Menteri Pemuda waktu itu namanya Abdul Ghafur. Menteri Perindustrian namanya Insinyur Kartasasmita. Masih ingat? Masih ada foto-fotonya. Nah, jadi dalam kisah anjing B itu tadi dia dapat menang. Pertama dia strategi belajar kepada kawannya. Ada lagi yang keempat. Apa dia yang keempat? Inilah dijawab oleh anjing B. Wahai anjing A, memang kamu rajin latihan, aku hanya melihat saja. Tapi ada yang keempat. Ini dilupakan oleh ahli pendidikan seluruh dunia, katanya dia. Faktor apa? Faktor keturunan. Wahai anjing A, faktor keturunan bagaimana? Aku anjing B adalah kamu anjing A keturunan anjing hutan. Jadi kalau anjing hutan itu memang harus banyak belajar berenang, karena dia biasa melompat-lompat di hutan. Namanya anjing hutan. Dia harus belajar berenang. Sedangkan aku, kata anjing B, adalah anjing laut. Anjing laut itu waktu kecil lahir langsung pandai berenang. Faktor apa namanya itu? Faktor bakat. Bakat harus diasah. Kalian punya bakat nih masing-masing ya? Setiap kita lahir itu punya bakat. Asah bakat kita di situ. Saya waktu itu punya 2 bakat. Bakat seni Al-Quran, MTQ. Tak pernah dapat juara 1. Baik tingkat kecamatan apalagi tingkat kabupaten. Paling tinggi dapat juara 2, juara 3, tak pernah juara 1. Berarti bakatnya bukan di situ, bukan di seni Quran. Kalau ikut lomba pidato, juara 1 terus sampai tingkat nasional. Berarti bakatnya di pidato, bakatnya bukan di seni Quran. Nah, di mana bakat kita? Disitulah kita asah. Jangan dipaksakan juga kalau bakat kita nggak ada di sana, nggak dapat. Nah, itulah kemarin itu disajikan oleh Ustadz Sepriadis. Ada 3 model pendidikan. Model pendidikan bakat itu orang itu namanya metode Schopenhauer. Bagi dia alamlah yang memberikan kebijakan kepada kita. Alamlah yang memberi bakat kepada kita. Jadi yang dididik itu adalah orang hanya menurut bakatnya. Itu menurut Schopenhauer. Yang kedua John Locke.
John Locke tidak, tak peduli mau berbakat atau tidak, yang penting pengajaran, yang penting dia belajar. Berikan kepadaku 10 orang anak, akan kuajar menurut kesukaanku. Aku bisa jadikan dia dokter, bisa jadikan dia insinyur, bisa dia jadikan pilot. Izinkan aku mengajar dengan caraku sendiri. Jadi faktor alam tidak penting, faktor bakat tidak penting, yang penting faktor pengajaran. Kalau sudah intensif, bagus pengajarannya, dia bisa menjadi apa saja. Itu namanya John Locke. Muncul yang ketiga, namanya William Stern. William Stern katanya antara dua, bakat iya juga, latihan iya juga, gabung antara keduanya. Itu namanya William Stern. Kalau Islam bagaimana? Kalau Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh anak yang lahir itu sudah membawa bakat, sudah membawa tauhid. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Anak yang lahir itu sudah bawa bakat, sudah bawa tauhid dalam jiwanya. Terserah kepada orang tuanya mau mewarnakan jadi apa. Apakah dia ajak mau jadi kiai, apakah dia mau jadi dokter, jadi perawat, jadi insinyur atau jadi pilot. Orang tuanya yang mewarnai dia. Tapi jangan lupa, kalau menurut William Stern, jangan lupa juga bakatnya. Ajar dia juga, tapi bakatnya jangan dilupakan. Dalam Islam, bakat dia juga diajarkan begitu juga. Allahu Akbar. Nah, cukup demikian sebagai pengantar. Sekarang kita masuk kepada perbandingan agama.